Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi ke dapur keluarga kita. Jadi kali ini dapur keluarga kita mau bagi-bagi cara atau tutorial pembuatan puding ikan koi. Jadi selama ini banyak banget yang DM kapan buat tutorialnya. Kali ini aku bagi-bagi caranya. Yuk langsung ke bahan-bahannya ya. Jangan lupa di like dulu, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Kuy. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapin Nutrijel. Ini aku pakai dua varian. Yang pertama itu ada yang Nutrijel tanpa rasa atau tanpa warna dan Nutrijel rasa kelapa. Lalu aku juga udah siapin di sini untuk gulanya 1/4 ya teman-teman. Jadi ini akan kita bagi dua. Lalu di sini untuk airnya ini aku pakai 600 ml air serta susu putih. Ini bisa diganti dengan susu saset. Ini aku juga nanti pakainya 100 ml aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai semua nggak apa-apa, tapi airnya dikurangin jadi 500 ml aja. Oke teman-teman, untuk bahan selanjutnya yaitu pewarna makanan. Aku udah siapin warna hijau. Lalu di sini ada warna merah cabai dan warna biru. Selanjutnya itu ada warna hitam, dan untuk yang terakhir ini ada warna kuning ya teman-teman. Jadi aku pakainya 5 pewarna ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya sebelum kita memulai membuat puding ikan koi, kita harus punya dulu cetakannya teman-teman. Jadi ini aku punya yang kecil, ada yang besar juga. Kalian bisa cari di online shop baik Lazada, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak banget. Ini gak mahal ya teman-teman, ini murah banget. Dan juga aku udah siapin cetakan huruf. Ini nanti aku mau buat nama, jadi aku pakainya cetakan huruf. Lanjut ya teman-teman, jadi di sini aku juga udah siapin kotak brownies. Ini namanya kotak brownies ya teman-teman. Ada 3 ukuran, ada ukuran L, M, dan S. Ini aku pakainya yang ukuran S ya teman-teman, ukuran yang paling kecil. Oke, yang terakhir ya teman-teman, ini aku udah siapin pengocek atau spatula, atau juga bisa diganti dengan sendok kalau yang nggak ada ya teman-teman. Sama ada panci atau wajan untuk memasak si puding ini. Yuk langsung ya teman-teman. Untuk langkah awal ya teman-teman, jadi di sini aku akan melarutkan si Nutrijelnya dulu ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit air, lalu aku akan tuangkan 1 bungkus Nutrijel. Kenapa aku pakai cara ini? Karena tekstur Nutrijelnya nanti tidak bergumpal. Jadi kalau misalnya kita masukkan Nutrijel dan airnya secara berbarengan, nanti akan bergumpal teman-teman. Airnya secukupnya aja. Jika memang itu masih kurang, kalian bisa ditambahin lagi untuk airnya ya teman-teman. Ini kita aduk sampai rata seperti bubur ini ya teman-teman. Lanjut kita masukkan setengah saja ya teman-teman. Ini aku masukkan setengah saja, jadi 100 ml aja aku masukin karena aku pakai airnya 600 ml. Dan kita masukkan gulanya setengah juga, kita bagi dua ya. Oh ya teman-teman, untuk air 600 ml atau 500 ml itu untuk 1 bungkus Nutrijel ya teman-teman. Jadi kalau 2 bungkus kalian bisa sesuaiin ya teman-teman. Ini akan kita aduk dulu ya teman-teman. Ini kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata. Teman-teman, tadi di sini aku masukin susunya 100 ml ya. Jadi untuk airnya ini aku masukin 600 ml teman-teman. Oke, cukup teman-teman. Nah, setelah ini kita nyalakan kompor dengan api sedang dan adonan ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Jadi agar gulanya ini larut teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian gak ada pengocek, kalian bisa ganti dengan sendok atau spatula. Karena di sini aku adanya pengocek ini biar lebih gampang dan cepat larut, jadi aku pakai ini ya teman-teman. Ini akan kita aduk terus seperti ini sampai nanti si adonan ini mendidih teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, karena adonan ini suka meluap, jadi makanya aku bilang pakai api kecil aja. Dan kalau misalnya adonan ini udah mulai meluap ke atas, apinya kalian bisa matiin ya teman-teman.
rasa udah cukup ya teman-teman. Jadi ini nanti akan aku saring dulu. Kalian bisa saring dulu agar gumpalan-gumpalan pada adonan itu tidak ikut serta. Oke teman-teman, ini kita bagi 3 ya teman-teman. Jadi ini aku yang pertama itu aku mau kasih warna kuning. Ini aku mau buat ikan koi warna kuning. Lalu untuk yang kedua ini aku sedikit saja teman-teman, ini untuk huruf, jadi aku kasihnya warna merah. Ini opsional, kalian mau ganti warna apa aja juga bisa ya teman-teman. Ini kita akan aduk merata. Yang warna putih ini nanti akan aku bagi 2, jadi satu bagian untuk kolamnya dan satu bagian untuk ikan koi yang berwarna putih ya teman-teman. Jadi untuk kolamnya nanti aku beri warna biru. Oke teman-teman, ini udah selesai, kita pinggirin dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku sisain yang warna kuning, aku mau cetak dulu yang warna kuning ya teman-teman. Karena adonannya ini masih panas ya teman-teman, jadi ini akan aku diamkan dulu 2 menit. Ini udah aku diamin selama 2 menit. Dan pelan-pelan aja kita tuangkan ke cetakannya satu persatu ya teman-teman. Kita tuangkan satu persatu teman-teman sampai adonan ini habis ya teman-teman. Karena cetakan saya cuma 1, jadi ini akan saya cetak sedikit-sedikit dulu teman-teman. Jadi ini akan kita cetak sebanyak 12 ikan. Nah otomatis ini masih banyak ya teman-teman sisanya. Kalau misalnya sambil menunggu si ikan ini beku, otomatis adonan ini beku kembali teman-teman. Nah kalian jangan khawatir teman-teman, karena yang namanya Nutrijel ataupun agar-agar itu kalau sudah beku kalian bisa panaskan kembali dan mencair kembali. Tekniknya sama seperti kita membuat adonan tadi, dipanaskan saja nanti dia akan mencair sendiri, tapi dengan api yang kecil ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang, ini udah aku bagi 2 ya teman-teman. Jadi ini aku mau buat adonan kolamnya. Ini aku beri warna biru ya teman-teman. Aku pakai pewarna biru tua. Akan kita campur, nanti warnanya akan berubah menjadi biru laut ya teman-teman. Nah jika sudah tercampur, ini akan kita tuangkan ke kolamnya teman-teman. Ini tidak harus penuh kolamnya, kita tuangkan sedikit saja teman-teman, jadi seperempat aja ya teman-teman, karena nanti akan ada 2 lapis. Oke teman-teman, sekiranya memang sudah siap, sudah rata, ini akan kita tuangkan ke tempatnya. Ini aku tuangin seperempat aja ya teman-teman, jadi ini enggak aku tuangin semuanya. Ini biarkan dia seperempat saja, jadi nanti ini bisa kita taruh ikannya dan hiasan lainnya. Ini akan kita dinginkan dulu ya teman-teman. Jika semuanya sudah kita tuangkan, ini akan kita sisihkan dulu dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit agar si puding ini keras dulu ya teman-teman, bisa ditaruh di kulkas juga. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Ini udah beku ya teman-teman untuk ikannya. Lalu ini huruf-huruf yang udah aku cetak juga udah pada beku semua. Ini dia kolamnya ya teman-teman, ini juga udah beku. Untuk langkah selanjutnya ini kita akan mewarnai si ikan ini dan memberi matanya ya. Ini aku udah siapin juga beberapa pewarna. Ini opsional aja, nggak harus ngikutin pewarna aku ya. Jadi ini aku pakainya warna hijau, terus warna merah. Ini sengaja aku taruh di piring warna biru, warna kuning,
dan warna hitam. Untuk warna hitamnya ini untuk matanya ya teman-teman, aku sengaja kasih jarak kayak gini, jadi biar nggak belepotan. Terus aku mau warnanya pakai cotton bud teman-teman. Di sini pakai cotton budnya aku pakai yang baru ya teman-teman. Aku kasih satu-satu, jadi nanti biar nggak belepotan dan nggak tercampur antara warna satu dengan warna yang lainnya. Oke, jika semuanya sudah siap, ini aku akan mulai dari mata dulu ya teman-teman. Jadi ini aku warnain dulu matanya ini pakai pewarna hitam. Ini akan kita lakukan sampai si ikannya ini habis ya teman-teman. Nah, udah selesai semuanya. Untuk yang matanya udah selesai. Selanjutnya ini kita akan ke pewarnaan badannya. Ini aku mulai dari warna merah, tapi ini acak aja teman-teman, jadi nggak harus tersusun rapi. Karena di sini aku asal mewarnai aja, yang penting dia ada kombinasi antara beberapa warna ya, biar nanti ikannya ini terlihat cantik. Teman-teman, ini dia hasilnya, cantik kan nih. Oke,
ini akan kita susun ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai ya teman-teman. Nah setelah ini kita akan masuk ke tahap akhir, yaitu membuat adonan atau lapisan terakhirnya. Ini aku nggak kasih apa-apa, tekniknya pun sama seperti membuat lapisan awal tadi, seperti membuat agar atau puding biasanya. Ini aku larutkan dulu si Nutrijel ini dengan sedikit air. Oke, nggak beda jauh ya teman-teman, sama aja tekniknya, sama kayak pembuatan awal. Nah ini akan aku tambahkan gula, sama seperti pembuatan puding tadi. Ini gula sisa yang tadi ya teman-teman, jadi tadi itu 1/4 gula kita bagi dua. Nah ini sisanya, ini aku langsung kasih air 500 ml atau bisa langsung 600 ml ya teman-teman. Nah setelah semuanya tercampur, ini akan kita masak kembali dengan api sedang aja ya teman-teman. Bedanya di sini dengan lapisan awal tadi itu kita nggak kasih pewarna apapun ataupun dikasih susu, jadi aku nggak kasih apa-apa. Ini udah mendidih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini agarnya atau pudingnya udah mulai mendidih seperti ini, agar tidak tumpah, matikan saja kompornya. Nah teman-teman, jika ini sudah selesai, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Nah ini udah kita susun semuanya dengan rapi. Ini kita akan pelapisan tahap akhir ya teman-teman. Jadi untuk adonan yang kita buat terakhir kali tadi itu sudah kita saring dulu ya teman-teman. Saya sarankan untuk disaring dulu agar busa-busa putihnya tidak ikut serta juga nanti. Jadi nanti hasilnya juga bagus ya teman-teman. Oke, ini kita tinggal tuangkan. Ini pelan-pelan saja dan sedikit demi sedikit aja teman-teman ya. Jadi jangan banyak-banyak karena ini masih panas banget. Nah ini juga setelah aku angkat, ini nggak aku langsung taruh ke sini ya teman-teman, nggak langsung aku tuangin. Jadi aku diamkan dulu selama 3 menit agar tidak terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas maksud saya, ini nanti bakal cair kembali agar-agarnya. Ini kita lakukan sampai adonan ini tertutup semua ya teman-teman, sampai adonannya habis juga bisa, atau sampai sesuai porsi yang kalian buat masing-masing ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini juga udah mau selesai ya teman-teman. Jadi tahap akhir pelapisan kita juga sudah selesai. Jika ini sudah semua kita lapisi, ini akan kita dinginkan dulu ya teman-teman. Kita sisihkan. Ini hasilnya ya teman-teman, cantik banget, lucu banget, dan ini mudah banget. Yuk dicoba ya.